Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rifki Karyanto dari Teknik Informatika Universitas Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses kontrol blok dan penjadwalan proses pada sistem operasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu proses kontrol blok. Proses kontrol blok atau PCB, sebagai pendahuluan kita harus mengenal dulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat kerasnya seperti sebagai melakukan dan keluar, seperti memasukkan dan mengeluarkan dalam alokasi memori. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan sehingga akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Nah, sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer dan ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa elemen dari proses kontrol blok. Yang pertama yaitu identifier, menjelaskan proses yang terjadi. Yang kedua yaitu ada state yaitu kondisi yang terjadi pada proses. Yang ketiga priority, yaitu urutan perintah yang jelas pada suatu proses. Yang keempat program counter, yaitu instruksi pada proses. Yang kelima memory pointer, data yang berkaitan pada proses. Yang keenam I/O, status informasi yang terdapat masukan dan keluaran yang diinginkan. Yang ketujuh accounting information, memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada contoh diagram untuk proses kontrol blok. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, itu proses kontrol blok. Di sini yaitu tadi contoh-contoh dari elemen-elemen itu. Yang pertama status proses, yaitu status mungkin bisa jadi new, ready, running, waiting, held, dan masih banyak lagi. Yang kedua program counter, suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Yang ketiga CPU, yaitu register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index, register, stack, pointer, general purpose. Register ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Selanjutnya ada informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Selanjutnya informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses. Selanjutnya informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel page atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang terakhir ada PCB yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada definisi proses, yaitu program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, suatu proses adalah lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut text section. Proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah stack untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya, dan register. Sebuah proses pada umumnya juga memiliki sebuah stack yang berisi data-data yang dibutuhkan selama proses dieksekusi, seperti parameter, metode, alamat return, dan variabel lokal. Nah, dan sebuah data section yang menyimpan variabel global. Selanjutnya macam-macam status proses. Yang pertama ada ready, adalah status di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya.
Yang kedua, running. Running adalah status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Yang ketiga, block. Status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat proses siap atau bebas. Di sini saya akan menjelaskan diagram untuk status proses dalam sistem operasi. Nah, yang pertama itu kita dari gambar di samping dapat kita jelaskan bahwa proses pertama kali alami adalah new. Selanjutnya, proses kemudian akan beralih mengantri untuk mendapatkan pengakuan menjadi proses ready. Setelah diterima proses, akan beralih secara bergiliran menuju run. Ready lalu masuk ke running. Selanjutnya, apabila proses dalam run tidak memiliki resource berupa I/O atau menunggu event lain yang terlalu lama, ia akan mundur ke belakang menuju proses waiting. Nah, dia masuk ke waiting dari running, masuk ke waiting. Selanjutnya terminate. Dari ready, proses berpindah menuju run dengan cara bergiliran. Proses yang berada di running bisa sewaktu-waktu mengalami interrupt atau gangguan dan akan kembali menuju ready hingga menuju ke proses akhir. Apabila proses running berjalan sempurna, maka proses akan menuju terminate atau selesai. Nah, selanjutnya penjadwalan proses. Antrian penjadwalan proses. Penjadwalan proses dipresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Tiap-tiap PCB memiliki suatu pointer field yang menunjukkan ke proses berikutnya. Ini sejenis antrian penjadwalan sebagai berikut. Yang pertama, job queue. Semua proses yang masuk pada suatu sistem akan diletakkan ke job queue. Ready queue, sedangkan proses-proses yang ada di memori utama dan menunggu untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Yang ketiga, diffuse queue. Deretan proses yang sedang menunggu peralatan I/O atau tertentu yang disebut dengan diffuse queue. Yang keempat, setiap proses dapat berpindah dari satu ke antrian lainnya. Di sini saya ada contoh diagram untuk antrian penjadwalan. Selanjutnya penjadwalan atau scheduler. Yang pertama ada long term scheduler atau job scheduler, menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready queue. Yang kedua, short term scheduler atau CPU scheduler, memiliki proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tentang short term. Yang pertama, short term scheduler terjadi sangat sering atau dalam milidetik. Jadi setiap proses dijadwal dengan cepat. Sedangkan long term scheduler terjadi sangat jarang atau dalam detik atau menit, sehingga setiap proses dijadwal dengan lambat. Long term scheduler digunakan untuk mengontrol tingkat multiprogramming. Secara umum, proses dapat digambarkan sebagai I/O bound proses, yaitu proses-proses yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjalankan I/O daripada melakukan komputasi, sehingga CPU burst yang dibutuhkan lebih singkat. CPU bound proses yaitu proses-proses yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan komputasi daripada menjalankan I/O, sehingga CPU burst yang digunakan lebih lama. Nah, selanjutnya context switch. Ketika CPU berpindah dari proses satu ke proses lainnya, sistem harus menyimpan status dari proses yang lama dan membuka state proses baru yang sudah disimpan. Context switch adalah proses yang sama dan membuka state proses baru yang sudah disimpan. Context switch adalah proses penyimpanan status preset dan mengambil status proses yang baru pada saat terjadi switching. Pada saat terjadi perpindahan proses, sistem tidak bekerja. Waktu context switch tergantung pada perangkat keras yang digunakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.